Bayangkan kekuatan tersembunyi dalam kesunyianmu. Sebuah kekuatan yang mampu membungkam semua drama dan kebohongan di sekelilingmu. Di video ini, kamu akan menemukan rahasia bagaimana diam bukanlah tanda lemah, melainkan senjata paling mematikan yang membuat mereka terdiam, tak berdaya. Jangan lewatkan perjalanan penuh kekuatan dan kebijaksanaan ini, karena di akhir cerita, kamu akan sadar bahwa kesunyianmu adalah jawaban paling indah dan paling kuat yang bisa kamu berikan pada dunia. Bab 1. Diam bukan berarti kalah. Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena aktivitas, tapi karena terlalu banyak yang harus dijelaskan, terlalu banyak yang harus diluruskan pada orang-orang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ingin memahami? Saat itulah kamu mulai belajar bahwa diam bukan berarti kalah. Diam bukan tanda menyerah. Diam adalah bentuk kekuatan yang hanya dipilih oleh mereka yang telah kenyang dengan luka dan tidak ingin mengulangnya lagi. Dalam dunia yang gemar menilai dari apa yang terdengar, kamu memilih tidak terdengar, tapi kamu tetap ada. Dan keberadaanmu justru lebih terasa dalam kesunyianmu. Orang-orang sering kali menyamakan diam dengan tunduk, seolah tidak membalas berarti tak berdaya. Tapi kamu tahu betul, tidak semua hal perlu dibalas dengan suara. Karena terkadang justru dalam diam itu, kamu sedang merawat luka yang tak bisa dilihat. Kamu sedang merajut ulang harga dirimu yang sempat mereka koyak. Kamu sedang memilih untuk tidak mengotori tanganmu hanya demi memuaskan ego. Diam bukan jalan orang lemah. Diam adalah pilihan orang yang sadar bahwa kekuatan terbesar bukan untuk memukul, tapi untuk menahan diri ketika semua godaan itu ada di depan mata. Kamu bisa saja membalas, kamu bisa saja melawan, kamu bahkan bisa membuat keributan yang lebih besar jika kamu mau. Tapi kamu tahu, energi yang kamu miliki terlalu berharga untuk dipakai membuktikan sesuatu pada orang yang hatinya sudah tertutup. Dan disitulah letak kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu memilih untuk menyimpan amarahmu dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk bangkit. Kamu memilih untuk tidak turun ke medan yang dipenuhi dengan emosi liar, karena kamu sadar jiwamu bukan untuk dipertontonkan dalam gelanggang drama yang tak ada akhirnya. Diam bukan berarti tidak tahu. Kamu tahu, kamu paham semuanya, bahkan lebih dari yang mereka kira. Tapi kamu memilih untuk menyimpan itu semua dalam ruang batinmu, karena kamu tahu kebenaran tidak perlu diumumkan saat sedang diserang. Ia akan muncul dengan sendirinya saat waktu sudah siap membukanya. Dan saat itu tiba, kesunyianmu akan terdengar lebih nyaring daripada semua kata-kata yang pernah mereka lontarkan. Karena tidak ada yang lebih membungkam selain kenyataan yang muncul dari seseorang yang tak pernah berusaha menjelaskan, tapi selalu membuktikan lewat keteguhan. Jadi biarlah mereka sibuk dengan cerita mereka. Biarlah mereka mengira kamu lemah karena tidak menanggapi. Kamu sedang memilih jalan yang lebih tinggi. Jalan yang tidak perlu didengar semua orang, tapi diam-diam menciptakan dampak yang jauh lebih dalam. Kesunyianmu adalah gelombang yang tak terlihat, tapi perlahan menghancurkan semua kebohongan. Dan mereka yang terbiasa dengan kebisingan akan takut dengan getarannya. Karena pada akhirnya bukan suara yang memenangkan pertempuran ini, tapi hati yang tidak goyah, bahkan dalam keheningan yang panjang. Bab 2. Saat diammu menjadi cermin bagi mereka. Ada hal yang sering mereka lupakan, bahwa ketika kamu diam, bukan berarti kamu hilang. Kamu tetap ada, kamu tetap mengamati, kamu tetap mencatat. Dan dalam diam itu, kamu sedang menjadi cermin. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya diri mereka. Karena kadang, satu jiwa yang tenang bisa memantulkan seluruh kekacauan dari jiwa-jiwa yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan saat mereka menatapmu, mereka mulai melihat bayangan mereka yang tidak ingin mereka akui. Kesunyianmu bukan pelarian, ia adalah ruang sakral yang kamu ciptakan, agar kamu tidak lagi ikut hanyut dalam badai emosi yang tidak sehat. Kamu sudah terlalu sering berada di tengah keributan yang tidak perlu. Kamu sudah terlalu sering memberi penjelasan pada mereka yang hanya mendengar untuk membantah. Dan akhirnya, kamu memutuskan, cukup.
Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sudah selesai berperang dengan orang yang bahkan tidak pernah berniat berdamai. Dan itulah momen saat kamu naik level. Dari bertahan, menjadi menyadari. Dan anehnya, saat kamu mulai tenang, mereka mulai gelisah. Saat kamu tidak lagi merespon, mereka mulai bertanya-tanya. Ketika kamu tak lagi hadir dalam percakapan mereka, nama kamu justru menjadi lebih ramai disebut. Kamu tidak lagi menjadi bagian dari drama mereka, tapi kamu menjadi tokoh utama dalam bayangan pikiran mereka. Karena ketidakhadiranmu ternyata lebih terasa dibanding kehadiranmu yang dulu sering mereka abaikan. Diam-diam, mereka mulai kehilangan kontrol. Dan itu semua karena kamu memilih diam. Kamu tahu, tidak semua orang mampu menghadapi cermin. Banyak dari mereka lebih suka berteriak daripada bercermin. Karena refleksi jujur tentang siapa mereka sebenarnya terlalu menyakitkan untuk ditatap lama-lama. Tapi dalam kesunyianmu, mereka tak bisa lari. Tak ada suara yang bisa mereka lawan. Tak ada argumen yang bisa mereka bantah. Hanya pantulan jujur yang datang dari kedewasaan yang kamu bangun sendiri. Di tengah luka, di tengah penolakan, di tengah pengkhianatan. Jadi biarkan mereka terus berputar dalam lingkaran drama mereka. Kamu tidak lagi di sana, kamu telah keluar. Dan kini kamu sedang berada di tempat di mana ketenanganmu berbicara lebih keras daripada 1000 opini mereka. Saat mereka sibuk menjelaskan kesalahanmu, kamu sibuk memperbaiki masa depanmu. Saat mereka sibuk menunjukkan kepalsuan, kamu sedang memperlihatkan kemurnian. Dan itu lebih menakutkan bagi mereka daripada apapun yang bisa kamu katakan. Bab 3. Kamu tidak membalas tapi kamu berkembang. Kamu pernah berada di titik di mana segala sesuatu terasa tidak adil. Dituduh tanpa alasan, dikhianati tanpa peringatan, disalahpahami, bahkan ketika kamu sudah memberi segalanya dengan tulus. Kamu bisa saja marah, bisa saja membalas. Tapi kamu memilih jalan yang lain. Jalan yang lebih sunyi, namun jauh lebih bermartabat. Kamu tahu, dalam dunia yang penuh kebisingan, pertumbuhan yang paling sejati justru terjadi dalam keheningan. Mereka menunggumu bereaksi, mereka ingin kamu kehilangan kendali, karena hanya dengan begitu mereka bisa merasa unggul. Tapi kamu mengejutkan mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Kamu tidak menunjukkan balasan, kamu menunjukkan kemajuan. Sementara mereka tetap di tempat yang sama, kamu tumbuh dalam diam. Dan itulah yang menyakitkan mereka. Kamu tidak bermain dalam permainan mereka, tapi kamu tetap menang. Di balik diam yang kamu pilih, ada kerja keras yang tidak mereka lihat. Ada air mata yang kamu sembunyikan. Ada perjuangan yang kamu jalani sendirian, tapi semua itu kamu biarkan mengendap dalam senyap, karena kamu tahu, tidak semua luka perlu diumumkan. Tidak semua perbaikan harus dirayakan. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah bukti bahwa kamu tidak hancur, kamu berkembang. Dan perkembanganmu bukan hanya soal pencapaian, tapi tentang siapa kamu sekarang. Lebih tenang, lebih tajam, lebih tahu batas. Kamu kini tidak lagi mudah dipancing, tidak lagi mudah dibawa arus. Kamu sekarang berjalan dengan arah yang kamu pilih sendiri. Dan yang paling penting, kamu sudah tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada penerimaan dari orang yang tidak bisa mencintaimu dengan benar. Itulah kekuatanmu. Kamu tidak perlu membalas, karena kamu sedang membangun. Dan yang kamu bangun bukan hanya kehidupan baru, tapi versi dirimu yang tidak akan pernah bisa disentuh lagi oleh drama mereka. Kesunyianmu adalah laboratorium alkimia, tempat kamu mengubah luka menjadi kebijaksanaan dan kesedihan menjadi pijakan. Dan kini, saat kamu bangkit dalam diam, mereka mulai merasa kecil, karena kamu tidak lagi butuh suara untuk membuat dunia menoleh. Bab 4. Saat mereka takut akan versimu yang baru. Ada hal yang mereka tidak duga, kamu yang mereka remehkan, kamu yang mereka tinggalkan, justru bangkit dalam wujud yang tidak bisa lagi mereka kendalikan. Dulu kamu mudah dipatahkan dengan satu kalimat, satu tindakan. Tapi kini kamu tidak lagi mudah goyah.
Mereka pikir dengan meninggalkanmu, kamu akan hancur. Tapi ternyata, kamu justru menjadi seseorang yang bahkan mereka takut untuk dekati. Bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu sekarang punya batas. Dan batas itu adalah pagar yang mereka tak mampu lewati lagi. Ketika seseorang terbiasa memperlakukanmu sebagai latar belakang, mereka akan kaget ketika suatu hari kamu menjadi pusat cahaya. Mereka terbiasa dengan versimu yang mudah dimaafkan, mudah diminta kembali, mudah diajak bicara seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi sekarang, kamu sudah tidak di tempat itu lagi. Kamu tidak membenci mereka, kamu hanya tidak mengizinkan mereka kembali menyentuh ruang hatimu yang dulu terlalu terbuka. Dan perubahan itu membuat mereka merasa asing. Bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tapi karena kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Kamu mulai berbicara dengan tindakan, bukan pembelaan. Kamu tidak lagi mencari pengakuan dari mereka. Kamu tahu nilai dirimu, bahkan ketika mereka mencoba mencabutnya darimu. Dan kini, saat kamu menata hidupmu kembali, perlahan tapi pasti, mereka mulai merasakan kehilangan yang sebenarnya. Kehilangan seseorang yang pernah mencintai mereka tanpa syarat. Kehilangan seseorang yang dulu bersedia mengerti, bahkan saat tak dimengerti. Dan ketika mereka sadar, kamu sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Itulah yang membuat mereka resah. Mereka tak bisa lagi menyentuhmu dengan drama mereka. Semua permainan emosional mereka kini tak lagi berhasil, karena kamu telah melatih jiwamu untuk berdiri sendiri. Kamu tidak lagi menunggu mereka berubah. Kamu tidak lagi berharap mereka menyesal. Kamu tidak butuh validasi mereka, karena kini kamu punya satu hal yang tak bisa mereka berikan, ketenangan. Dan dalam ketenangan itulah, kamu memegang kendali penuh atas hidupmu sendiri. Sekarang, mereka menyaksikanmu dari jauh, dengan diam-diam, dengan penasaran, bahkan mungkin dengan penyesalan. Tapi mereka tidak akan pernah mengakuinya, karena mereka tahu, kamu sudah terlalu kuat untuk disentuh oleh tangan-tangan yang dulu meremehkanmu. Kesunyianmu adalah tembok yang tak bisa mereka panjat. Dan kamu adalah versi terbaik dari dirimu yang tidak pernah mereka bayangkan akan tumbuh dari reruntuhan yang dulu mereka tinggalkan. Bab 5. Mereka tidak pernah siap menghadapi dirimu yang pulih. Ada ironi yang tak terhindarkan dalam perjalanan penyembuhan. Orang-orang yang melukaimu seringkali tidak siap untuk melihatmu sembuh, karena versi dirimu yang telah pulih mengingatkan mereka pada semua kesalahan yang mereka lakukan saat kamu masih terluka. Dan kini ketika kamu telah menjahit ulang hatimu dengan benang kebijaksanaan, mereka tak lagi bisa mengontrol narasi seperti dulu. Kamu bukan lagi korban dari cerita mereka. Kamu adalah narator dari kisahmu sendiri. Penyembuhanmu bukan sesuatu yang mereka perhitungkan. Mereka mengira kamu akan tetap tinggal di tempat jatuhmu. Mereka berharap kamu akan terus mencari mereka. Berharap mereka kembali. Berharap ada satu pengakuan, satu penyesalan. Tapi ketika kamu berhenti menunggu, ketika kamu mulai berjalan tanpa menoleh, itulah saat mereka mulai merasa kehilangan. Bukan karena kamu hilang, tapi karena kamu tumbuh. Dan pertumbuhan itu menciptakan jarak yang bahkan tidak bisa lagi dijembatani oleh kata maaf. Dan sekarang diam-diam mereka mengamati. Mereka melihat perubahanmu dengan mata yang penuh rasa bersalah, tapi disembunyikan oleh ego. Mereka melihatmu tersenyum lebih tulus, bukan karena kamu melupakan luka, tapi karena kamu sudah tidak membiarkan luka itu menentukan siapa kamu lagi. Mereka melihat kamu mencintai hidupmu kembali, tanpa mereka di dalamnya. Dan disitulah kesunyianmu menjadi teriakan paling keras yang pernah mereka dengar. Aku tidak butuh kalian untuk bahagia. Yang membuat mereka gentar bukan kemarahanmu, tapi ketidaktergantunganmu. Ketika kamu tidak lagi menuntut penjelasan, tidak lagi menggugat perhatian, tidak lagi hadir dalam permainan tarik ulur emosional, kamu telah melangkah keluar dari labirin mereka. Dan kini kamu berjalan di jalanan lapang yang kamu ciptakan sendiri. Jalanan yang tidak dipenuhi permintaan maaf palsu, tapi ditaburi langkah-langkah sadar yang kamu pilih dengan hati yang sembuh. Mereka tidak pernah siap untuk kehilangan kendali, tapi lebih dari itu, mereka tidak pernah siap melihatmu bangkit dan memilih tidak kembali. Kesunyianmu adalah kekuatan spiritual yang tidak mereka pahami.
Ia bukan sekadar diam, tapi bahasa jiwa yang telah selesai dengan trauma. Dan kini, kamu berdiri di seberang, bukan sebagai orang yang pernah disakiti, tetapi sebagai jiwa yang telah melewati badai, dan keluar dengan mata yang lebih tajam, hati yang lebih lembut, dan pijakan yang tidak lagi tergoyahkan oleh siapapun. Bab 6. Ketika keheninganmu mengungkap segalanya. Ada masa ketika kamu merasa perlu menjelaskan segalanya. Kamu ingin mereka tahu niatmu tak pernah buruk. Kamu ingin mereka mengerti alasanmu diam. Tapi seiring waktu kamu menyadari, semakin banyak kamu jelaskan, semakin banyak pula mereka memelintir. Maka kamu memilih diam. Bukan karena kamu tidak bisa berbicara, tapi karena kamu tahu kebenaran tidak selalu butuh kata-kata. Ada saatnya keheninganmu sendiri yang akan bicara dan mengungkap semuanya jauh lebih jujur daripada ribuan argumen. Kesunyianmu menjadi ruang cermin bagi semesta. Tanpa perlu kamu sebutkan siapa yang menyakiti, siapa yang mengkhianati, siapa yang mempermainkan, hidup akan menata semuanya sendiri. Mereka yang dulu tertawa di atas lukamu, kini mulai merasakan kosongnya tanpa kehadiranmu. Dan kamu tidak pernah mendoakan yang buruk. Kamu hanya diam, dan keheninganmu itu perlahan-lahan mulai menjawab semua perlakuan mereka. Tanpa kamu harus mengotori tanganmu. Kini kamu tahu, kebenaran tidak perlu dibela dengan kebisingan. Ia hanya perlu ruang. Dan ruang itu kamu ciptakan saat kamu berhenti melawan dan mulai memperbaiki dirimu sendiri. Kamu mencintai lagi dirimu yang sempat hilang. Kamu menyembuhkan luka yang bahkan tidak kamu ceritakan pada siapapun. Kamu memeluk hatimu yang dulu diremukkan oleh harapan-harapan kosong. Dan proses itu, kamu jalani sendiri. Dalam diam, dalam sunyi, dalam kesadaran bahwa tidak semua orang pantas mengetahui isi lukamu. Dan perlahan, dunia mulai berubah. Bukan karena mereka berubah, tapi karena kamu tak lagi berada dalam orbit mereka. Kamu menciptakan realitas baru yang tidak lagi dipenuhi kecurigaan, pembelaan, atau drama yang melelahkan. Kamu mulai berteman dengan ketenangan. Kamu mulai bersahabat dengan jarak. Dan kamu mulai menyadari tidak semua kehilangan adalah kerugian. Justru dari kehilangan itulah kamu menemukan dirimu yang paling utuh. Kesunyianmu tidak hanya menyelamatkanmu dari kekacauan, tapi juga membuka matamu bahwa keheningan adalah bahasa tertinggi dari jiwa yang sudah mengenal dirinya sendiri. Kini kamu berjalan bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menjaga kedamaian yang telah kamu perjuangkan terlalu lama. Dan pada akhirnya, semua orang akan menyadari, kamu tidak pernah pergi. Kamu hanya memilih untuk tidak tinggal di tempat yang tak lagi mencintaimu dengan layak. Bab 7. Kamu telah menjadi ancaman bagi ego mereka. Ironi terbesar dalam diam adalah, semakin kamu tidak bicara, semakin banyak yang merasa terganggu. Bukan karena kamu berbuat salah, tapi karena diammu membuat mereka harus mendengar suara dari dalam diri mereka sendiri. Dan itu yang paling mereka takuti. Kamu yang tidak lagi melayani drama mereka, bukan hanya menjadi tidak menyenangkan, kamu menjadi ancaman. Ancaman bagi ego mereka. Karena kamu sekarang tidak bisa lagi dikendalikan, tidak bisa lagi dipermainkan, dan yang paling menyakitkan, kamu tidak lagi memerlukan mereka. Ego mereka tumbuh subur ketika kamu masih berusaha menjelaskan dirimu, ketika kamu masih meminta pengertian, ketika kamu masih berharap diterima. Tapi sekarang kamu tidak lagi menengadah untuk disayangi. Kamu memilih untuk memberi cinta kepada dirimu sendiri lebih dulu. Dan itulah yang mengguncang mereka. Mereka kehilangan kendali atas seseorang yang dulu mereka anggap mudah dikembalikan dengan kata manis dan janji kosong. Kamu telah mencabut izin atas akses emosional itu. Mereka tidak pernah siap melihatmu kuat. Mereka lebih suka melihatmu bergantung. Karena di sanalah mereka merasa punya kekuatan. Tapi kini, kamu bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk hadir. Kamu sibuk menciptakan hidup yang baru. Tempat mereka tidak punya peran, dan kehadiranmu yang penuh, yang utuh, yang sadar. Tanpa mereka, membuat mereka merasa lebih kecil dari yang pernah mereka bayangkan. Bukan karena kamu merendahkan mereka,
tapi karena kamu tidak lagi menunduk. Kini kamu adalah bukti nyata bahwa luka tidak membuat seseorang hancur, justru menguatkan mereka bila dihadapi dengan kesadaran. Dan kamu telah melewati itu. Kamu telah memeluk segala kecewa tanpa harus membalas. Kamu tidak membangun dinding kebencian, kamu membangun pagar perlindungan. Dan di balik pagar itu, kamu tumbuh, mekar, dan menjadi versi dirimu yang tak bisa mereka sentuh tanpa izin. Jadi, jangan heran jika ada getaran aneh saat mereka menyebut namamu sekarang. Mereka mungkin tersenyum, tapi di baliknya ada kegelisahan. Karena kamu bukan lagi narasi yang bisa mereka kuasai. Kamu sudah menjadi kisah besar yang mereka tak bisa ganggu. Dan satu-satunya yang kini membuat mereka diam adalah kesadaran perlahan bahwa kehilangan dirimu adalah kerugian yang bahkan tidak bisa mereka ukur dengan kata-kata. Bab 8. Diam-diam, mereka merindukan versi dirimu yang lama. Kamu mungkin tak tahu, tapi ada momen-momen ketika mereka mengingatmu. Bukan dalam kebahagiaan, tapi dalam keheningan yang sunyi, saat tak ada lagi perhatian yang datang seperti dulu. Mereka ingat bagaimana kamu begitu sabar, bahkan ketika diperlakukan seolah tak berarti. Mereka ingat bagaimana kamu tetap hadir, bahkan ketika tak dihargai. Dan sekarang, ketika kamu tak lagi di sana, kekosongan itu berbicara. Bukan lewat suara, tapi lewat ketidakhadiranmu yang semakin terasa berat. Versi dirimu yang dulu, yang mudah tersentuh, mudah memaafkan, mudah kembali, adalah versi yang mereka rindukan. Tapi bukan karena cinta, karena kenyamanan. Karena kamu dulu adalah tempat mereka merasa diinginkan, walau tak pernah benar-benar menghargai. Tapi versi dirimu yang sekarang, yang dewasa, sadar dan menjaga batas, terlalu asing bagi mereka. Mereka ingin kamu kembali jadi yang lama. Tapi kamu tahu, kamu tak bisa lagi mundur ke luka yang sudah kamu jahit. Perubahanmu membuat mereka tak nyaman. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu akhirnya mencintai dirimu lebih daripada mencintai mereka. Dan itulah yang mengganggu mereka. Kamu sekarang punya arah sendiri. Kamu tidak lagi menunggu pengakuan dari mereka. Tidak lagi ingin menjelaskan bahwa hatimu dulu benar. Kamu sudah selesai dengan pembuktian. Karena hidupmu sekarang bukan lagi panggung untuk membenarkan masa lalu, tapi ladang untuk menanam damai baru yang lebih tenang dan murni. Dan saat mereka menyadari kamu tak lagi bisa disentuh oleh permintaan maaf setengah hati, saat itulah rasa kehilangan mulai tumbuh di dada mereka. Mereka mungkin mencoba mengganti perhatianmu dengan orang lain. Tapi apa yang kamu berikan dulu tak tergantikan. Kamu bukan sekadar hadir, kamu tulus. Kamu bukan sekadar memberi, kamu berkorban. Dan sekarang, dalam kepergianmu yang tenang, mereka mulai menyadari, kamu bukan siapa-siapa lagi bagi mereka, tapi kehilanganmu terasa seperti kehilangan segalanya. Namun kamu tahu, cinta yang sehat tak akan membuatmu harus mengorbankan harga dirimu. Dan kamu kini memilih untuk tidak lagi jadi versi dirimu yang mudah terluka, hanya demi mempertahankan hubungan yang semu. Diam-diam mereka merindukanmu, tapi kamu tidak lagi membuka pintu itu. Bukan karena kamu dendam, tapi karena kamu akhirnya sadar. Kebahagiaanmu bukan tanggung jawab mereka, dan kesunyianmu adalah bentuk tertinggi dari cinta yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Bab 9. Saat kamu tidak lagi menjawab, dunia mereka jadi sepi. Ada kekuatan luar biasa yang tumbuh dalam dirimu. Saat kamu berhenti menjawab, bukan karena kamu kalah, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu sadar bahwa tidak semua panggilan layak mendapat jawaban. Mereka yang terbiasa dengan reaksimu kini kebingungan. Karena kamu tidak lagi merespons drama mereka. Tidak ada lagi penjelasan panjang, tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf yang kamu tunggu. Hanya sunyi, dan dalam sunyi itu kamu berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa ketidakhadiranmu bisa begitu mengganggu. Mereka mengira kamu akan terus berada di sana, siap untuk mendengar, siap untuk memaafkan. Tapi kamu telah belajar bahwa tidak semua yang datang perlu disambut kembali. Kamu tidak keras hati, kamu hanya akhirnya punya standar. Dan dari sanalah dunia mereka mulai sepi. Karena satu-satunya yang pernah benar-benar tulus,
kini memilih untuk diam dan menjauh. Mereka mulai menyadari bahwa bukan kamu yang kehilangan, tapi mereka. Mereka kehilangan sosok yang dulu bisa menerima semua keterlambatan, semua kesalahan, semua kebohongan yang dibalut rayuan. Kini mereka bicara, tapi tak ada jawaban. Mereka mengetuk, tapi tak ada pintu yang terbuka. Dan saat mereka merenung dalam keheningan itu, satu hal yang mulai terasa menyesakan. Kamu tidak lagi tersedia untuk disakiti. Kamu telah membalikkan kekuatan. Dulu kamu berjuang keras untuk didengar. Sekarang mereka berusaha keras hanya untuk sekadar dikenang. Tapi kamu telah sampai pada titik damai, di mana validasi dari luar bukan lagi kebutuhanmu. Kamu tidak butuh pengakuan bahwa kamu benar. Kamu tidak butuh permintaan maaf untuk tahu kamu telah cukup. Kamu hanya butuh ruang, dan kamu memberikannya pada dirimu sendiri. Ruang untuk tenang, untuk tumbuh, untuk bernapas tanpa beban masa lalu. Dan disitulah ironi terbesar berada. Saat mereka akhirnya ingin bicara, kamu sudah terlalu damai dalam diam. Tidak ada dendam, tidak ada luka yang berdarah lagi. Hanya seseorang yang akhirnya sembuh dan tak ingin kembali ke medan perang yang sama. Kesunyianmu bukan bentuk pelarian, itu pernyataan bahwa kamu telah memilih hidupmu sendiri dengan sadar dan dengan seluruh cinta yang dulu kamu berikan kepada mereka, kini kamu arahkan kepada dirimu sendiri. Bab 10. Kesunyianmu adalah mahkota terindah yang kamu kenakan. Kini saatnya kamu menyadari bahwa kesunyianmu bukanlah kekosongan, tapi sebuah mahkota yang engkau kenakan dengan penuh kehormatan. Di dalam diam itu, ada kekuatan yang tidak bisa diraih oleh kata-kata atau drama mereka. Kesunyianmu adalah ruang suci tempat hatimu menemukan kedamaian dan jiwamu tumbuh tanpa gangguan. Di sanalah kamu berdiri, bukan sebagai korban, melainkan sebagai raja dan ratu dari hidupmu sendiri. Kamu telah belajar bahwa bukan semua perang perlu diperangi dengan suara keras. Kadang yang paling mematikan bukanlah bentrokan atau protes, tapi diam yang penuh arti. Diam yang memaksa mereka untuk melihat kembali diri mereka sendiri, dan diam yang membebaskan dirimu dari rantai yang tak terlihat. Dalam kesunyianmu, kamu mengklaim kembali kekuatan yang pernah hilang, dan kamu menegaskan batasan yang tak boleh dilanggar lagi. Mereka yang dulu mengira mereka bisa mengendalikanmu, kini harus menerima bahwa kamu bukan lagi bagian dari drama mereka. Kamu telah beralih menjadi cerita yang lebih besar. Cerita tentang penyembuhan, tentang kekuatan yang lahir dari luka, tentang kedewasaan yang memilih damai di atas segala kegaduhan. Kesunyianmu bukan tanda kelemahan, tapi sebuah bentuk kemenangan yang paling murni dan abadi. Ingatlah selalu bahwa dalam hidup ini bukan kata-kata mereka yang menentukan siapa kamu, tapi bagaimana kamu memaknai dirimu sendiri. Jangan biarkan hiruk-pikuk dunia mengganggu ketenangan hatimu. Karena saat kamu memilih diam dan menjaga diri, kamu sedang memberi ruang bagi cinta sejati untuk tumbuh. Cinta yang tidak membutuhkan drama, cinta yang tidak memerlukan pertentangan, cinta yang melindungi dan memberdayakan. Jadi, berjalanlah dengan bangga dalam kesunyianmu, karena di sanalah letak kekuatan terbesarmu. Biarkan drama berlalu dan biarkan dunia menyadari. Kesunyianmu adalah suara terkeras yang pernah mereka dengar. Sebuah suara yang tak perlu dijelaskan, cukup dirasakan. Dan di dalamnya, kamu menemukan kebebasan sejati. Kebebasan yang hanya bisa diberikan oleh dirimu sendiri. Dan kini, kamu tahu, kamu tidak perlu membalas, tidak perlu membuktikan apapun. Karena diammu telah menjelaskan segalanya lebih lantang dari kata-kata. Mereka yang pernah mempermainkanmu, kini tak lagi menemukan panggung. Karena kamu telah pergi dengan tenang, tanpa dendam, tanpa kebisingan. Ingat ini baik-baik, kesunyianmu bukan akhir tapi permulaan. Permulaan dari kehidupan yang lebih tenang, lebih utuh, dan sepenuhnya milikmu. Teruslah melangkah, karena diammu adalah kekuatan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar melihat dengan hati.